Pedangdut yang juga merupakan mantan personel Trio Macan yakni Lia Ladista kini harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Hal itu menyusul statusnya sebagai tersangka atas laporan yang dilayangkan penyanyi Syahrini ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan pada Maret 2019 lalu. Ketegangan antara pedangdut kelahiran Lamongan dengan istri Reino Barak tersebut berawal dari ucapan Lia di salah satu stasiun televisi yang membongkar hubungan asmara masa lalu Syahrini dengan pria yang akrab dipanggil Pak Haji alias Mr. H. Tak tinggal diam, pemilik nama asli Rini Fatimah Jailani ini pun akhirnya melaporkan Lia. Melalui tim kuasa hukumnya, pedangdut berusia 36 tahun ini akan memenuhi panggilan pihak Polda Metro Jaya dan akan berusaha bersikap kooperatif. Pihaknya juga menekankan bahwa nantinya akan memprioritaskan jalur mediasi secara kekeluargaan agar kasus tersebut tak berakhir di pengadilan. Jadi ada panggilan terhadap klien kami yang bernama Lia Ladista pada tanggal 23 ini dipanggil sebagai tersangka. Nah, dipanggil sebagai tersangka ini dapat kami jabarkan bukan berarti perkara ini sudah benar-benar layak untuk disidangkan. Jadi, klien kami akan datang memenuhi panggilan karena klien kami kooperatif dan mentaati hukum. Kami akan mendampingi pemeriksaan tersebut. Jadi, dapat kita sampaikan juga bahwasanya apa yang dituduhkan kepada klien kami tersebut menurut kami bukan merupakan kesengajaan atau bukan merupakan tujuannya untuk mendiskreditkan Mbak Syahrini. Dan kami yakin jika kami akan melakukan mediasi, saling komunikasi, dan rekan saya tadi sudah menghubungi kuasa hukum daripada Mbak Syahrini, namun mungkin karena kesibukan belum dibalas. Jadi ada rencana kita untuk mengadakan pertemuan sesama kuasa hukum, menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi menurut klien kami. Memang dari awal, dari pertama kali pemeriksaan kita dampingin memang kan talk show itu kan di stasiun TV itu kan ada hostnya ya. Host itu kan memberikan pertanyaan. Ya mungkin ini namanya di TV kan spontan. Ya. Memang masalah itu semua itu awalnya dari ya sebab dan akibat, ada pembicaraan, ada jawaban. Nah, Lia sendiri juga berapa kali ngomong sama kami, Bang Leo, saya tidak pernah mau menyerang kehormatan seseorang. Tapi saya dipanggil di acara tersebut, ya saya jawab spontan saja. Tidak ada niat gitu loh. Tidak ada niat saya menyerang seseorang. Nah, kalau saya pun menyerang seseorang, apa untungnya buat saya katanya. Selain itu, tim hukum personil Tiga Serigala itu juga mendesak pihak Syahrini agar bersedia bermediasi. Mereka juga berharap pintu maaf terbuka lebar dari penyanyi yang akrab disapa Inces tersebut. Belakangan, tim kuasa hukum Lia juga menyatakan bahwa kondisi kliennya sempat terpukul hingga mengalami syok berat pasca mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Yang pasti dari kemarin itu ya setelah Lia dan keluarga mendapatkan surat sebagai tersangka, klien kami memang mengalami shock, itu yang pertama. Itu udah pasti, namanya wanita ya. Tersangka orang kan pasti kan perspektifnya, oh ini penahanan gitu loh. Nah setelah ketemu kita sebagai kuasa hukum dan teman-teman, kita jabarkan, akhirnya kondisi Lia mulai membaik. Ya, psikisnya mulai membaik dan beliau juga serahkan penuh ke kuasa hukumnya. Dia nggak menutup diri, cuma ya agak mengalami sedikit down lah gitu loh. Sedikit agak terguncang ya. Ada rasa kecemasan, namanya juga mungkin orang belum pernah mengalami yang namanya tindakan suatu pidana, apalagi naik langsung tersangka begitu ya. Ya kita pasti manusiawi pasti seperti itu. Karena pasalnya pun kita sama-sama tahu pasal 310, 311 itu bagi kita kuasa hukum ini pasal tong sampah ya. Pasal karet lah. Pasal karet. Hanya untuk minta maaf aja ini clear. Tapi yang memaafkan pun harus ikhlas. Jadi niat baik daripada klien kami, jika pun nanti kami datang untuk minta maaf, pelapor harus menerima, biar semua lancar-lancar aja, tidak saling menjatuhkan begitu.